Selamat datang di program pembelajaran jarak jauh Prodi Keperawatan Universitas Padjadjaran. Saya Desi Indrayani, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Dalam video ini, saya akan menjelaskan deskripsi data. Setelah menyelesaikan materi ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami tabel frekuensi, distribusi, dan distribusi normal. Kita akan mulai dengan bahasan pertama. Deskripsi data adalah upaya menampilkan data agar data tersebut dapat dipaparkan secara baik dan diinterpretasikan secara mudah. Data dapat dideskripsikan dalam bentuk tabel, frekuensi, dan sebaran frekuensi. Tabel frekuensi merupakan cara penyajian yang paling umum dan untuk deskripsi data. Data kategorik umumnya disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Ukuran yang ditampilkan biasanya frekuensi relatif atau persentase. Dapat ditampilkan secara visual dalam bentuk diagram batang atau histogram. Pada slide ini, penelitian dari Irawan, Rahayuwati, dan Yani pada tahun 2017 melakukan penelitian tentang hubungan penggunaan terapi modern dan komplementer terhadap kualitas hidup pasien kanker payudara. Peneliti-peneliti ini melaporkan hasil penelitiannya dalam bentuk tabel frekuensi. Pada penelitian yang sama, hasil penelitian dapat dilaporkan dalam bentuk diagram batang. Anda dapat melihat bahwa mayoritas responden pada penelitian tersebut adalah lansia awal dengan jumlah responden sebanyak 144 orang. Pada slide ini, data yang sama pada penelitian yang disebutkan sebelumnya, hasil penelitian dapat dipresentasikan dalam bentuk diagram lingkaran. Lansia akhir memiliki persentase terkecil sebanyak 6%. Bentuk presentasi data lainnya adalah diagram garis. Pada diagram ini dapat kita lihat bahwa lansia awal mendominasi kategori usia responden penelitian dan jumlah dewasa akhir dan lansia akhir tidak terlalu besar perbedaannya. Sebaran frekuensi merupakan tabel frekuensi untuk peubah pengukuran secara khusus dinamakan sebaran frekuensi. Pada tabel frekuensi ini memberikan gambaran sebaran nilai-nilai pengamatan pada suatu garis peubah. Nilai-nilai peubah pengukuran dikategorikan ke dalam kelas-kelas yang tidak saling tumpang tindih. Banyaknya pengamatan yang termasuk dalam masing-masing kelas dinamakan sebagai frekuensi kelas. Frekuensi relatif kelas dapat disajikan dalam bentuk visual secara histogram. Distribusi frekuensi adalah metode penerapan urutan pada data yang sifatnya numerik. Distribusi frekuensi adalah susunan sistematis nilai numerik dari yang terendah sampai yang tertinggi, bersama dengan hitungan atau presentasi dari beberapa kali setiap nilai yang diperoleh. Beberapa peneliti menampilkan data frekuensi secara grafis dalam bentuk poligon frekuensi. Dalam bentuk grafik seperti ini, skor biasanya berada pada garis horizontal dengan nilai terendah berada di sebelah kiri dan jumlah frekuensi atau persentase berada pada garis vertikal. Distribusi dapat dijelaskan berdasarkan bentuknya. Distribusi simetris terjadi jika ketika dilipat dua bagian dari poligon frekuensi akan ditumpuk. Dalam distribusi asimetris atau miring, puncak berada di luar pusat dan satu ekor lebih panjang dari ekor yang lainnya. Jika ekor yang lebih panjang mengarah ke arah kanan, dinamakan distribusi memiliki kemiringan positif. Anda dapat melihat pada gambar pada slide untuk bentuk distribusi ini. Pada gambar, Anda dapat melihat jenis distribusi ini. Jika ekor yang lebih panjang mengarah ke kiri, distribusi memiliki kemiringan negatif. Kita akan masuki topik distribusi normal, terlihat pada gambar di slide ini, di mana bentuknya adalah unimodal dan tidak terlalu memuncak. Pada distribusi frekuensi memiliki beberapa bentuk. Yang pertama adalah distribusi unimodal memiliki satu puncak yang terlihat pada slide ini.
Kemudian distribusi multimodal memiliki 2 atau lebih puncak, yaitu 2 atau lebih nilai frekuensi tinggi. Kemudian pada slide ini diberikan contoh distribusi multimodal dengan 2 puncak adalah distribusi bimodal. Oke, saya akan memberikan contoh dataset nilai ujian biostatistik pada mahasiswa. Kita dapat membuat distribusi frekuensi dari dataset di bawah ini. Oke, data dari tabel sebelumnya, distribusi frekuensi dapat dipresentasikan dalam bentuk histogram. Kemudian, dapatkah Anda menentukan jenis distribusi frekuensinya? Apakah berbentuk unimodal atau bimodal? Apakah ekornya memanjang ke kanan atau dia memanjang ke kiri? Atau apakah distribusi normal yang memiliki satu puncak? Ya, bentuk histogram ini adalah berbentuk unimodal dan berdistribusi normal. Oke, kita akan masuk bahasan distribusi normal atau Gaussian, merupakan distribusi probabilitas yang penting untuk teori dan aplikasi statistik. Alasan distribusi normal penting menurut Harinaldi tahun 2005 adalah yang pertama, distribusi normal terjadi secara alamiah. Kedua, beberapa variabel acak yang tidak terdistribusi normal dapat mudah ditransformasi menjadi suatu distribusi variabel acak yang normal. Yang ketiga, banyak hasil dan teknik analisis yang berguna dalam pekerjaan statistik hanya bisa berfungsi dengan benar jika model distribusinya merupakan distribusi normal. Yang keempat, ada beberapa variabel acak yang tidak menunjukkan distribusi normal pada populasinya. Distribusi dari rata-rata sampel yang diambil secara random dari populasi tersebut menunjukkan adanya distribusi normal. Teori dari Pollitt and Beck tahun 2004 menyatakan bahwa distribusi normal terkadang disebut kurva berbentuk lonceng. Distribusi normal adalah simetris dan hanya ada unimodal dan tidak terlalu memuncak. Banyak atribut manusia, misalnya tinggi badan, tingkat kecerdasan mendekati distribusi normal. Berikut ini adalah referensi yang saya gunakan dalam presentasi kuliah hari ini. Demikian paparan dan penjelasan tentang deskripsi data. Sampai bertemu lagi di program pembelajaran jarak jauh Prodi Keperawatan Universitas Padjadjaran dengan materi yang lain. Terima kasih.